Janji emas. Tanah bermasalah, pengantar emas Papua. Papua, wilayah paling timur Indonesia, adalah tanah dengan keindahan alam yang keras dan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan hujannya yang lebat dan lembah-lembahnya yang subur telah lama menjanjikan emas, menarik para pencari emas dan perusahaan besar. Penambangan emas, baik atau buruk, telah menjadi bagian yang terkait erat dengan sejarah dan masa depan Papua. Esai ini akan membahas seluk-beluk penambangan emas di Papua, menjelajahi konteks sejarahnya, implikasi ekonomi, konsekuensi lingkungan, dan dampak sosial yang mendalam. Penemuan emas di Papua sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dengan bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat adat telah lama mengenal dan memanfaatkan logam mulia ini. Namun baru pada akhir abad ke-19 operasi penambangan emas skala besar dimulai, didorong oleh ambisi kolonial dan daya pikat keuntungan besar. Usaha-usaha awal ini menggerakkan siklus ekstraksi dan eksploitasi yang terus membentuk Papua hingga saat ini. Sejarah yang ditulis dengan emas dan air mata. Kedatangan penjajah Belanda pada akhir abad ke-19 menandai titik balik dalam sejarah penambangan emas Papua. Berusaha untuk memanfaatkan kekayaan mineral di wilayah tersebut, Belanda mendirikan perusahaan tambang dan memberikan konsesi kepada investor asing, yang menyebabkan demam emas besar pertama di Papua. Operasi penambangan awal ini sering kali ditandai dengan praktik eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan pengabaian hak-hak masyarakat adat. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, kendali atas sumber daya emas Papua beralih ke pemerintah Indonesia. Rezim Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, secara aktif mempromosikan investasi asing di sektor pertambangan, memandangnya sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Periode ini menyaksikan kedatangan perusahaan tambang multinasional, khususnya dari Amerika Serikat dan Kanada, yang mendirikan operasi skala besar di Papua, seringkali dengan dukungan militer Indonesia. Kekayaan bagi sebagian orang, kehancuran bagi yang lain, dampak ekonomi dan lingkungan. Penambangan emas tidak diragukan lagi telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi Papua, menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Indonesia, dan menciptakan peluang kerja. Namun, manfaat ekonomi seringkali tidak terdistribusi secara merata, dengan sebagian besar keuntungan mengalir keluar dari wilayah tersebut dan masuk ke kas perusahaan multinasional dan kepentingan elit. Selain itu, ketergantungan pada industri ekstraktif seperti pertambangan tidak banyak membantu diversifikasi ekonomi Papua atau meningkatkan taraf hidup banyak orang Papua. Konsekuensi yang mungkin paling mengkhawatirkan dari penambangan emas skala besar di Papua adalah kerusakan lingkungan yang parah. Operasi penambangan terbuka, khususnya, telah mengakibatkan deforestasi yang meluas, kerusakan habitat, dan erosi tanah. Penggunaan bahan kimia beracun, seperti merkuri dan sianida, dalam proses ekstraksi emas telah mencemari sungai dan aliran air, meracuni populasi ikan, dan membahayakan kesehatan masyarakat setempat. Biaya manusia dari emas, dampak sosial, dan respons masyarakat. Dampak sosial dari penambangan emas di Papua sangat besar dan luas. Masyarakat adat, yang mata pencaharian dan identitas budayanya terkait erat dengan tanah, terkena dampak yang tidak proporsional. Penggusuran masyarakat dari tanah leluhur mereka, seringkali tanpa kompensasi yang memadai atau mata pencaharian alternatif, telah menyebabkan kerusuhan sosial, konflik, dan erosi cara hidup tradisional. Terlepas dari tantangan tersebut, masyarakat adat di Papua tidak tinggal diam dalam menghadapi praktik penambangan yang merusak. Organisasi akar rumput dan kelompok masyarakat sipil telah muncul untuk mengadvokasi perlindungan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan distribusi manfaat pertambangan yang lebih adil. Melalui protes, tantangan hukum, dan upaya mobilisasi masyarakat, mereka bekerja untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan tambang dan mempromosikan pendekatan ekstraksi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan adil.